Selamat pagi, Bapak Ibu yang terhormat. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Zhang Siqi. Saya sedang belajar bahasa Indonesia di Xi'an International Studies University. Dan hari ini saya akan bercerita satu cerpen yang Ibu oleh Mother Adriana Oleh. Jadi saya mulai ya. Di sisi jenazah ibu, satu anak di antara 10 anak yang menangis bercerita tentang pisang. Ibu selalu memincing sesisir pisang pada setiap sore, melangkah agak terburu di jalan desa, lalu meliuk masuk rumah seseorang. Di dalam rumah, sisir pisang matang di pohon itu dihadiahkan pada anak-anak. Maka riang senang memenuhi rumah itu, dan ibu kemudian pulang ke rumah sendiri dengan senyum bahagia. Ibu melakukan ritual itu setiap sore. Saban pulang dari sawah secara bergantian dari satu rumah ke rumah lain, dan ibu selalu tepat menebak di rumah mana anak-anak sedang berkumpul, bercerita atau bermain, sehingga ia senantiasa menerima sambutan alami dan getar bahagia ucapan terima kasih, seakan-akan ia berhadapan dengan berburu-buru anak dari buah rahimnya sendiri. Anak-anak itu datang begitu mendengar ibu meninggal. Berkerumun mereka datang dan menangis, bahkan seorang anak perempuan sesenggukan tak habis-habis hingga tubuhnya bergetar hebat. Di sela-sela sedang itu, mereka berebutan berbicara kisah yang sama dengan irama yang berakam tentang pisang. Begitu bangga, mereka bercerita dengan sungging bibir lembut dan cerah, meski air bening senantiasa deras meluncur dari mata jernih mereka. Satu anak perempuan seperti sedang menyimpan telaga di matanya, sekaligus menyimpan ribuan cerita di kepala, dan ia menumpahkan air mata dari telaga matanya, sekaligus menumpahkan cerita dengan penuh perasaan. Ia berkisah tentang bagaimana ibu mendirikan pagar dari berbagai jenis pohon pisang di tepi-tepi sawah, terutama di pinggir petak kecil di sisi jurang, agar tanah tak tergerus saat hujan. Tak ada yang bisa paham bagaimana beleh pisang itu ditanam dan dirawat, sehingga setiap hari selalu ada sesisir pisang yang matang di pohon, dan ibu akan menontonnya setiap sore. Hadiah sederhana bagi anak-anak desa. Untuk urusan petik pisang, ibu paling lihai. Ia pegang bambu runcing seperti di film-film berang itu, lalu menusukkannya ke bagian batang pisang agak ke atas. Ditusuk berkali-kali, tusuk, 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 begik si anak, sembari tetap menangis dengan air mata meleleh pada ranum pipi. Pilu sekali lucu. Anak-anak lain tertawa sekilas, lalu menangis lagi. Tusuk, tusuk, 10 kali, 100 kali. Batang pisang koyak, getahnya merembus, dan setengah bagian atas akan terkekuk, terlulai ke bawah. Tidaklah putus, dan pisang hanya menyuntai seakan tunduk pada ibu. Ibu dengan leluasa kemudian mengiris sesisir pisang yang matang, hanya yang matang, lalu sianya dibiarkan begitu saja, tetap menjuntai ke bawah untuk diiris besok atau 2 hari lagi, ketika satu sisir lagi matang dengan warna kuning tua menggoda. Aku, anak kandung ibu, tak betul-betul cermat mendengar anak-anak ibu itu bercerita.
Pikiranku terbagi pada kawai yang erat ku kebau. Aku sedang berubah meminjam tanah kilat dari sejumlah bank dan gelisah menanti jawaban. Pagi ketika sepupu memberitahu bahwa ibu meninggal akibat terjatuh di dapur, aku langsung menghubungi bank karena sekurang-kurangnya aku perlu rupiah 200 juta untuk biaya upacara pembakaran jenazah ibu. Sebagai pengembang kondang di Bali, malu jika aku tak bisa menggelar upacara ngempen secara mewah dan megah. Setidaknya 10 babi besar harus dipotong. Juga ratusan ayam dan puluhan bebek beragam jenis buru. Sebagai pelengkap upacara, belum lagi untuk aneka menu jamuan dan tamu penting kaku dari kota. Apalagi untuk upacara besar, pamanku yang paham soal adat istiadat telah merinci berbagai sarana penting. Semisal 1000 butir kelapa, 100 batang bambu, puluhan ribu lembar janur, dan setidaknya 10 tong beras. Jika hendak memberi perlengkapan upacara yang sempurna, aku diminta menyediakan setidaknya rupiah 80 juta kontan. Kawaiku bergetar. Satu panggilan dari bank besar memberi jawaban. Pinjamanku ditolak seakan sudah diatur. Bank lain kemudian secara bergiliran menelpon dan memberi jawaban yang sama menolak dengan alasan serupa. Aku ditolak karena angsuran utang sebelumnya macet total. Tubuhku bergetar. Kupandang tubuh ibu. Kupegang kakinya. Rasanya aku ingin merajuk, minta uang untuk memberi es sabun atau dibuat masakan sambal belut seperti ketika aku kanak-kanak. Dan ketika aku sadari semua itu tak bisa kulakukan lagi, hatiku seperti teriris. Ibuku tinggalkan setamat aku SMA, sekitar 30 tahun lalu, gagal kuliah. Aku landung masuk partai politik dan kenal banyak politisi, pengusaha dan pejabat. Rupanya tak berbakat aku jadi politisi, dan justru tumbuh jadi pengembang. Awalnya ikut-ikutan mengejar tanah kafling, lalu coba-coba bangun 1-2 rumah sederhana dijual dan laris. Dengan berbagai koneksi mudah kemudian kudapat minjam bank. Jadilah aku pengembang sejati. Sawah-sawah penadi kusulap jadi perumahan megah. Petani senang, kekayuanku jadi raya. Berkali ku jemput ibu, ku siapkan satu villa dan ku minta ia tinggal diam saja menikmati pemandangan alam. Namun ibu selalu menolak. Ibu ingin merawat sawah peninggalan leluhurmu, dan akan aku garap sampai tak ada tenaga dan jiwa lagi, kata ibu selalu. Ibu tak bisa dirayu. Aku terlalu sibuk untuk bisa sering-sering pulang sekedar mengetahui kehidupannya. Hingga tiba pada satu masa terjadi situasi yang tak mudah dipahami oleh pengusaha tamatan SMA macam aku. Orang-orang kaya tiba-tiba takut dan gentar belanja besar. Daya beli mereka nol. Padahal aku baru saja membangun ratusan unit villa mewah di sebuah desa di lereng gunung. Villa yang kubangun tak satu unit pun ditawar orang. Dari bisik-bisik seorang teman, konon situasi itu terjadi karena korupsi perlahan-lahan sudah reda. Apa hubungannya? Aku tak paham.
Yang jelas, aku bangkrut. Kreditku macet. Bank mengucilkan aku. Dan sialnya, hampir seluruh aset milikku telah kujaminkan demi mendapat dana besar untuk membebaskan ratusan hektar lahan milik petani di lereng gunung. Sambil tetap memegang kaki ibu, aku berkali-kali memandang gawai di genggaman. Jangan-jangan ada pengurus bank berubah pikiran. Tapi gawaiku beku, tak ada gedar, tak ada dering. Aku sungguh gelisah. Dua laki-laki masuk halaman rumah, menggotong babi besar, disusul dua laki-laki lagi juga menggotong babi besar. Belum sempat disapa, para lelaki itu pergi begitu saja setelah menjatuhkan babi di sudut dapur. Sejam mereka datang lagi menggotong babi besar. Begitu terus hingga terdapat lebih dari 20 babi tergeletak di sudut dapur. Seorang perempuan berbicara. Ibu adalah pemelihara babi yang tekun. Entah apa resepnya, ibu tak pernah gagal. Pernah terjadi kiamat babi. Semua babi mati, kecuali babi ibu. Dalam setahun masa pembesaran, ibu selalu sukses membesarkan lebih banyak babi dari ibu-ibu lain. Begitulah pada musim ayu untuk upacara adat. Banyak warga tak punya babi hingga sulit menggelar upacara. Maka ibu selalu dengan sukacita meminjamkan bibinya. Si peminjam bukannya tak mau bayar di kemudian hari, tapi segala jenis uang ditolak ibu. Kembalinya nanti saja, kata ibu. Mungkin karena itulah warga desa tetap setia memelihara babi, terutama warga yang berhutang babi pada ibu. Jaga-jaga, siapa tahu ibu tiba-tiba punya upacara, sehingga utang babi bisa dilunasi dengan lekas. Dan kini seakan jadi hari penentuan bayar utang. Ramai-ramai mereka mengembalikan babi karena mereka pun tak sudi jika jenazah ibu dipacarai dengan cara sekadarnya. Aku, anak kandung satu-satunya milik ibu, termangku mendengar cerita dan menyaksikan peristiwa demi peristiwa di halaman rumah. Di sisi lain, aku masih gelisah mengepal gawai, mencoba menghubungi kawan baik seorang rentenir. Laki-laki menggotong babi pergi, tapi mengkelir kemudian ibu-ibu muda diikuti para suami. Penampilan mereka lebih rapi dari rata-rata suami istri lain di desa itu. Ibu-ibu muda menjunjung keranjang berisi sayur mayur. Si suami di belakang menggotong sekarung beras, dibundak dengan napas terengah. Seorang kakek bercerita, pasangan-pasangan suami istri muda itu adalah guru kontrak yang dengan bayaran seadanya mengajar anak-anak desa di sekolah desa. Jika panen tiba, mereka tak ikut panen. Untuk makan, mereka beli beras di pasar. Gaji mereka pun habis untuk beli beras. Maka setiap panen, ibu kemudian menyisihkan berasnya untuk para guru desa agar gaji mereka tetap aman jadi tabungan. Ibu kadang juga menyelipkan sayur mayur dan sedikit capai hasil kebun. Boleh dibayar kapan saja. Bahkan ibu tak pernah tanya jika mereka sama sekali abai membayarnya. Ketika ibu meninggal, terbangkilah mereka mengembalikan beras itu, meski mereka yakin sampai di surga pun ibu tak akan pernah memintanya. Aku,
anak kandung laki-laki ibu terduduk lemas. Semua hal unik yang kusaksikan adalah keajaiban. Halaman rumah ibu berarti juga halaman rumah masa kecilku. Perlahan makin hiruk-pikuk oleh hilir mudik orang. Entah dapat dari mana, mereka berbondong membawa janur, kelapa, bambu, dan berbagai jenis rempah. Lalu rumah ibu seakan penuh cahaya saat anak-anak berbaris seperti bawah hari Kartini, dengan berbagai adat, menjinjing berbagai jenis pisang untuk papan upacara. Kawaiku bergetar, pesan masuk, dan betapa jengah aku. Bahkan rentenir yang pernah kubantu membangun rumah pun tak bisa membantuku. Dasar rentenir busuk. Mother, makanlah dulu. Sejak pagi Mother baru makan. Ayo, makanlah, kata seorang warga desa. Namanya tak ku ingat, tapi wajahnya ku kenal. Dia teman sebangkuku di SD. Aku kemudian dikirim ke sebuah balai bambu beratap daun kelapa yang tampaknya baru saja dibangun. Di rumah ibu, di rumah masa kecilku sendiri, aku disungguhi berbagai jenis makanan yang tak kupahami dengan benar siapa tukang masaknya dan dari mana mereka mendapatnya bahan-bahan masakan. Selama upacara ngaben ini, Mother cukup menyambut tamu pelayat, terutama tamu-tamu penting. Teman Mother dari kota, biarlah kami mengurus upacara ibu sampai tuntas. Hidup ibu adalah milik kami, sampai kami pastikan jiwa ibu tenang bersastana di nirwana. Sampai ibu menjadi Dewi Hyang, menjadi Hyang ibu, kata teman sebangkuku di SD, yang namanya tak kuingat itu dengan suara berat. Aku memandang teman itu sekilas sebelum menjemput nasi lalu kukunyah dengan perasaan hampa. Setelah jiwa atma ibu berstana di nirwana, hanya Mother kemudian yang berhak memujunya, menuju Hyang ibu dengan cara apapun, karena kami sudah cukup bahagia bersama ibu selama ibu hidup, lanjutnya. Aku tersedak. Warga desa seakan menghukumku dengan membiarkan aku merasa bodoh dan miskin, tidak mengerjakan apa-apa, tak membiayai apa-apa. Ibu membiayai sendiri upacara kematiannya, dan aku harus menerima kesempatan memuja ibu setelah ibu benar-benar tiada. Jadi sekian kisah saya ya. Terima kasih.